Cahaya di perpustakaan. Di kota Bukhara, Persia, hiduplah seorang anak laki-laki yang luar biasa bernama Ibnu Sina. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang cemerlang. Saat anak-anak lain bermain, Ibnu Sina kecil lebih suka menghabiskan waktunya di perpustakaan ayahnya yang megah. Diterangi seberkas cahaya, ia tenggelam dalam gulungan-gulungan ilmu pengetahuan, melahap setiap kata dan gambar. Pada usia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran dan menguasai banyak ilmu dasar. Dokter muda yang mengagumkan. Kabar tentang kejeniusan Ibnu Sina menyebar dengan cepat. Suatu hari, penguasa negeri, Emir Nuh bin Mansur, jatuh sakit parah. Semua tabib istana yang paling hebat pun menyerah. Akhirnya, Ibnu Sina yang baru berusia 17 tahun dipanggil. Dengan tenang dan percaya diri, ia memeriksa sang emir. Di hadapan para dokter tua yang cemas, Ibnu Sina berhasil mendiagnosis penyakitnya dan memberikan pengobatan yang tepat. Sang emir pun sembuh, dan sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses tak terbatas ke perpustakaan kerajaan yang legendaris. Lahirnya sebuah mahakarya. Kini, sebagai seorang cendekiawan dan dokter terkemuka, Ibnu Sina mendedikasikan dirinya untuk menulis. Di ruang kerjanya yang dipenuhi gambar anatomi, rempah-rempah obat, dan peralatan medis, ia menuangkan seluruh pengetahuannya ke dalam sebuah karya monumental. Buku itu ia beri nama Al-Qanun fi Tathib atau Kanon Kedokteran. Ini bukan sekadar buku, melainkan sebuah ensiklopedia kedokteran terlengkap pada masanya. Menatap langit, membaca bintang. Kecerdasan Ibnu Sina tidak terbatas pada dunia kedokteran. Ia adalah seorang polimat, seorang jenius yang menguasai banyak bidang. Pada malam hari, ia sering naik ke atap observatorium, memegang astrolab, alat kuno untuk mengukur bintang. Ia menatap langit yang bertaburan bintang, mempelajari pergerakan benda-benda langit, dan menulis karya-karya penting tentang astronomi dan filsafat. Baginya, alam semesta adalah buku besar yang menunggu untuk dibaca. Ilmu pengetahuan dalam perjalanan. Kehidupan Ibnu Sina tidak selalu tenang. Gejolak politik seringkali memaksanya untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Namun, kemanapun ia pergi, hartanya yang paling berharga selalu ia bawa, buku-buku dan pengetahuannya. Mengendarai kuda melintasi pegunungan yang terjal, ia adalah seorang musafir ilmu, seorang cendekiawan yang terus belajar dan mengajar meskipun dalam kesulitan. Warisan yang abadi. Ratusan tahun setelah Ibnu Sina tiada, namanya terus bergema. Mahakaryanya, Kanon Kedokteran, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke seluruh Eropa. Di universitas-universitas termegah di Barat, para cendekiawan dan mahasiswa kedokteran membungkuk di atas bukunya, mempelajari gambar-gambar anatomi yang detail dan metode pengobatan yang ia ajarkan. Ibnu Sina telah tiada, tetapi ilmunya menjadi cahaya yang menerangi dunia kedokteran selama berabad-abad, menjadikannya bapak kedokteran modern yang dihormati di seluruh dunia.